Kan udah lahiran, Ustaz. Alhamdulillah. Dapat anak perempuan, Ustaz. Beratnya 3 kilo, panjangnya 50 cm, Ustaz. Masya Allah. Tapi apa ya, Ustaz, yang harus Anda lakukan setelah ini, Ustaz? Setelah lahiran ya, prosesnya. Ya. Sebelumnya anak ucapkan sama antum barakallahu laka fiha wa ja'alha barah taqiyah. Nah, memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang kelahiran itu dengan keberkahan. Memang tidak ada lafaz yang bisa kita katakan sahih secara kuat secara sanad ya dari Rasulullah SAW, walaupun ada riwayat yang saya sebutkan tadi barakallahu laka fiha wa ja'alha barah taqiyah, walaupun di dalam sanadnya ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri doa yang lain yang sifatnya isinya mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad dan yang lainnya, akan tetapi juga riwayat dari Al Hasan Al Basri juga lemah, tidak sahih. Yang jelas yang intinya adalah kita doakan ya keberkahan supaya Allah memberkahi antum dan anak antum ya, dan supaya Allah menjadikan anak antum jadi anak yang solehah ya. Nah itu. Yang kedua masalah tahnik. Jadi kalau baru lahiran ya maka itu ditahnik. Apa yang dimaksud ditahnik yaitu kurma dilembutkan selembut-lembutnya, kemudian disimpan di hanak rahang atas di sini. Oh, langit-langit itu ada di atas sini ya? Ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting sangat lembut, dilembutkan kemudian simpan di sini. Oh. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Asma melahirkan, kemudian bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mentahniknya. Namun apakah kita boleh membawa ke ustadz misalnya? Kita katakan tidak, itu khusus untuk Rasul SAW. Yang lebih baik yang mentahnik ya orang tuanya sendiri tentunya ya. Nah ini, sekarang kita masuk ke pembahasan yang masalah akikah. Iya. Nah, kemudian di hari yang ketujuhnya Nabi SAW menganjurkan untuk diakikahkan itu. Kalau di masyarakat kan akikah itu hari yang ke-40. Iya, benar. Sementara yang ada dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih insyaallah itu adalah yaumasabihi, hari yang ketujuhnya. Itu kalau di hari ketujuh kita mampu gitu loh. Nah, apakah kata-kata hari ketujuh ini batasan? Ya dimana kalau misalnya lebih dari hari ketujuh sudah tidak boleh lagi? Atau hari ketujuh itu hanya sebatas itu hari yang paling utama? Pendapat yang saya rojihkan, wallahu alam, itu hari yang paling utama. Yang paling utama itu di hari yang ketujuhnya. Nah kalau misalnya di hari yang ketujuh nggak mampu, bisanya misalnya di hari yang ke berapa gitu, sudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh itu bukan batasan, maka boleh diakikahkan walaupun dia sudah besar. Ya, walaupun dia sudah besar. Bahkan terjadi ikhtilaf para ulama nih. Kalau kita nih waktu kecil belum pernah diakikahkan, boleh nggak kita mengakikahkan diri kita sendiri? Nah, ini nih. Nah itu. Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Memang di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharrad, dia matruk, akan tetapi ada sanad lain yang lebih bagus, yaitu riwayat Abdullah bin Musanna dari pamannya. Juga dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Muslim, walaupun ya dhaif akan tetapi semakin menguatkannya. Sehingga menurut beliau bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus itu insya Allah kuat. Ya. Lebih kuat. Maka atas dasar itu boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, yang menjadi masalah akikah itu hukumnya wajib apa sunnah. Nah, ini ikhtilaf juga para ulama. Oh, masih ikhtilaf ya, Ustaz? Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya akikah hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Syekh Mukbil mengatakan wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ghulamu murtahinun ala aqiqatihi. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Apa sih yang dimaksud dengan tergadai oleh akikahnya? Sebagian ulama memberikan makna artinya terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Oh, iya. Atas pendapat sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu
Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyerupakannya dengan gadaian. Karena anak itu tergadai. Berarti yang namanya gadaian wajib dibayar nggak? Ya, Wajib dibayar. Iya. Tapi ingat tentu yang namanya kewajiban itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi? Nah, Iya. Adapun tata caranya, akikah itu bagaimana? Yang pertama, ini yang ibadah yang paling agung itu menyembelih. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya. Saat anak saya laki-laki, tapi saya bisanya cuma beli 1 ekor, boleh nggak? Boleh. oh boleh Ustaz. Boleh. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, semampunya kita 1 ya udah, gimana lagi? Yang penting kita berusaha untuk mengakikahkannya. Yang sangat dianjurkan menyembelih itu bapaknya langsung atau kakeknya. Karena Rasulullah SAW yang menyembelihkan untuk Hasan dan Husain. Ya. Karena itu ibadah. Dan ibadah menyembelih itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kambingnya itu dibaginya bagaimana kata Syekh Utsaimin sama dengan kambing kurban. Boleh disimpan sebagian lagi untuk fakir miskin. Ya. Itu tidak ada bedanya. Ada lagi pertanyaan lagi, harus kambing apa boleh pakai sapi? Oh, Kalau akikah sama nggak dengan kurban? Boleh pakai sapi, pakai unta. Pendapat yang sahih wallahu alam cukup pakai kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengakikahkan, tidak pula para sahabat akikah dengan selain kambing. Ya. Jadi untuk akikah ya cukup kambing aja, sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. nah kalau yang cukur rambut itu gimana Ustaz? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu cukur rambut. Nah, itu disunnahkan. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah bayi perempuan disunnahkan juga dicukur. Sebagai mengatakan tidak sunnah. Karena rambut bagi wanita itu mahkota. Sebagai mengatakan sunnah. Kalau kita melihat dalilnya sih umum. Ya tidak dibedakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan sebetulnya. Maka yang disunnahkan adalah bayi itu dicukur. Nah, setelah dicukur botak baru dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin Quraisy. Karena orang musyrikin Quraisy itu setelah dicukur itu dibalurkan darah kambingnya. Nah, sama Nabi SAW diganti dengan minyak wangi. Horor juga pakai darah kambing. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberi nama. Nah, usahakan memberi nama juga yang bagus, ya, yang isinya kebaikan. Jangan sampai ngasih namanya nama-nama yang nggak bagus. Ya. Misalnya Apa? contohnya? Contoh misalnya Rasulullah bersabda sebaik-baik nama itu Abdullah atau Abdurrahman yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah. Rasulullah juga bersabda asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam itu artinya orang yang punya cita-cita tinggi. Iya. Nah ini bagus dikasih nama tuh. Apa namanya kepada anak tersebut. Nah ini sebetulnya jadi akikah itu simple. Adapun yang disebutkan tadi setiap orang gimana? Disodorkan satu-satu setiap pengunjung tamu ini yang sama datang. sekali tidak ada dalilnya, butuh dalil. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Kita dapat. Kalau kita dapati, kalau kita cari dalilnya, kita tidak menemukan hal itu. Begitu. Tidak pernah ada riwayatnya seperti itu. Iya, saya belum menemukan riwayat. Kembali lagi kalau yang masalah nama, kalau mengambil nama dari sahabat boleh Ustaz? Boleh, bagus. Masya Allah. Nggak masalah. Nah, setelah dicukur, ya, rambutnya itu ditimbang dengan perak. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih itu dengan perak, bukan dengan emas. Oh, ini perak ya, bukan Dengan emas. perak, bukan dengan emas. Oh, Tapi kalau mau pakai emas ya silakan aja, nggak masalah. tapi tidak mengapa ya Ustaz? nggak ada apa-apa. Ya lebih banyak ya lebih besar pahalanya insya Allah. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dengan perak. Nah kemudian harganya dikeluarkan kemudian diberikan ke fakir miskin. Begitu. Itu kita memberikannya berupa uang saja. Bisa berupa harganya. Nggak mungkin ngasih berupa rambutnya kan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Makasih Ustaz pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair, barakallah. Lanjutin nih yang rambut semua nih Bang Tani. Iya. Allah, Alhamdulillah. Tapi kambing udah siap ya? Udah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz.